The Business of 21st Century oleh Robert T. Kiyosaki bersama John Fleming dan Kim Kiyosaki. Bagian 1. Kendalikan masa depan Anda. Mengapa Anda perlu memiliki bisnis sendiri? Bab 1. Aturan telah berubah. Part yang pertama. Kita hidup pada masa sulit. Beberapa tahun terakhir, ketakutan dan panik mengisi berita utama, ruang direksi, serta rumah tangga di seluruh Amerika. Globalisasi, alih daya, PHK, penyitaan, krisis kredit perumahan, dan kredit default swap, arisan berantai, kegagalan Wall Street, resesi, hanyalah beberapa dari segunung kabar buruk lainnya. Selama beberapa bulan pertama tahun 2009, perusahaan di Amerika Serikat merumahkan sekitar 250.000 pekerja per bulan. Saat saya menulis buku pada akhir 2009, tingkat pengangguran mencapai 10,2% dan terus meningkat. Sementara underemployment, yang masih punya pekerjaan tapi jam kerja dan gaji yang diperoleh jauh berkurang, makin buruk. Merosot tajamnya jumlah lapangan kerja yang layak menjadi wabah merusak yang menyerang hampir semua orang. Dari eksekutif dan manajer menengah sampai karyawan administrasi serta buruh kasar, bankir sampai kasir toko, semua menghadapi resiko. Bahkan, industri layanan kesehatan yang sampai belum lama ini dianggap sebagai jenis pekerjaan yang paling aman, mengurangi jumlah pekerja secara signifikan. Pada musim gugur 2008, portfolio pensiun sebagian besar orang tiba-tiba kehilangan separuh nilainya atau lebih. Properti runtuh. Aset yang dulunya dianggap solid dan andal tiba-tiba menguap tanpa bekas. Jaminan kerja hilang, tinggal kenangan. Dalam survei USA Today tahun 2009, 60% penduduk Amerika yang dimintai pendapat menganggap situasi perekonomian saat ini adalah krisis terdahsyat yang pernah mereka alami. Tentu saja Anda sudah mengetahuinya. Akan tetapi, inilah hal yang Anda mungkin tidak ketahui. Tidak ada berita baru untuk masalah ini. Memang diperlukan krisis ekonomi besar untuk membangunkan dan membuat orang sadar periuk nasi mereka sedang menghadapi bahaya. Akan tetapi, resiko yang dihadapi penghasilan Anda tidak terjadi dalam semalam. Resiko selalu ada sepanjang waktu. Selama bertahun-tahun, sebagian besar penduduk Amerika hidup pada titian tipis antara kemampuan melunasi utang dan kehancuran. Hanya mengandalkan gaji untuk menutup pengeluaran bulanan, umumnya dengan cadangan tunai yang sangat minim atau seringnya tanpa cadangan sama sekali. Pekerjaan semacam ini disebut menukar waktu Anda dengan uang, dan selama resesi menjadi sumber penghasilan yang paling tidak bisa diandalkan. Mengapa? Karena begitu jumlah orang yang bekerja mulai turun, jumlah dana yang tersedia untuk membeli waktu Anda semakin berkurang. Saya tidak bermaksud berkata, nah apa saya bilang? Tapi, ya, nah apa saya bilang? Saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi yang dinamakan pekerjaan yang aman dan nyaman. Perusahaan Amerika adalah dinosaurus abad ke-20 yang sebentar lagi punah. Dan satu-satunya cara untuk memastikan masa depan yang aman bagi Anda adalah mengontrol masa depan itu. Ini yang saya tulis pada tahun 2001 di buku berjudul The Business School for People Who Like Helping People. Menurut saya, Amerika Serikat dan bangsa-bangsa barat lainnya sebentar lagi akan menghadapi bencana keuangan akibat kegagalan sistem pendidikan menyediakan program pendidikan keuangan yang memadai bagi para mahasiswa. Pada tahun yang sama, dalam wawancara untuk Nightingale Conant, saya berkata, jika menurut Anda reksadana akan menolong Anda, jika Anda ingin mempertaruhkan hidup pada pasar saham yang naik turun, pensiun Anda dalam bahaya besar. Bagaimana jika pasar saham naik lalu jatuh berdebum saat usia Anda 85 tahun? Tak ada yang bisa Anda lakukan. Bukan berarti reksadana itu buruk, hanya saja
Produk itu tidak aman serta bukan pilihan cerdas, dan saya tidak akan mempertaruhkan masa depan keuangan saya pada produk tersebut. Sepanjang sejarah di seluruh dunia, belum pernah ada begitu banyak orang yang mempertaruhkan pensiun pada pasar saham. Ini gila. Apakah Anda pikir jaminan sosial akan menolong Anda? Kalau begitu, Anda pasti juga percaya kelinci Paskah itu ada. Dalam wawancara pada Maret 2005, saya berkata, kekuatan nomor satu aset berbentuk surat berharga adalah likuiditasnya, yang sekaligus menjadi kelemahan nomor satunya. Pasar pasti akan kembali jatuh dan kita menderita lagi. Mengapa Anda mau mengambil risiko itu? Nah, apa yang terjadi? Pasar kembali jatuh dan orang-orang kembali menderita. Mengapa? Karena kebiasaan dan cara pikir mengikuti kita. Tahun 1971, perekonomian Amerika memberlakukan standar emas. Kebijakan ini tidak mendapat persetujuan Kongres, tapi dilaksanakan juga. Apa signifikansinya? Kebijakan itu membuka jalan untuk mencetak lebih banyak dan lebih banyak lagi uang tanpa nilai real, sesuka kita. Pelarian dari realitas ini membuka gerbang ledakan ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Selama 3,5 dasawarsa berikutnya, kelas menengah Amerika meledak. Karena nilai dolar mengalami penurunan dan nilai buku properti serta aset lain menggelembung, orang biasa menjadi jutawan. Tiba-tiba kredit tersedia bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja, serta kartu kredit tumbuh bak jamur pada musim hujan. Untuk melunasi kartu kredit, penduduk Amerika mulai menggunakan rumah mereka sebagai ATM, gadai dan utang, utang dan gadai. Toh nilai properti selalu naik, benar? Salah. Pada tahun 2007, udara panas yang kita pompakan ke dalam balon sudah terlalu banyak dan fantasi kembali terempas ke bumi. Bukan hanya Lehman Brothers dan Bear Stearns yang tumbang. Jutaan orang kehilangan tabungan masa pensiun, tunjangan pensiun, dan pekerjaan mereka. Demikian The Business of 21st Century, bagian 1, bab 1, part yang pertama. Saya Rosita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.